Hai orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena mau yang jadi objek seruannya adalah hati. Ya. Dan semua juga pasti sudah hafal hadis ini. Inati jasadil mudghah. Fa'idha salahat jasadul kulluh. Fa'idha fasadat jasadul kulluh. Ala wahya qalb. Hafal ya semua. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Bahwasanya di dalam hati kita ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baik semuanya. Tubuh kita baik. Tapi kalau segumpal darah itu kotor, rusak semua. Itu adalah hati. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman itu sangat erat hubungannya dengan hati. Karena iman itu adalah kepercayaan. Iman itu adalah kepercayaan. Dengan rukun iman kan selalu diawali dengan kata percaya. Gitu. Ya, iman itu adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Saya kemarin ada mendapatkan quote ya. Baru dengar sih gitu ya. Ada sebuah perkataan seperti ini. Bukankah selama hidup manusia antara pikiran dan hati itu selalu berantem? Jarang yang selaras. Kecuali ada sesuatu yang mahal yang membuat mereka selaras. Ya. Saya ketika mendengar kata-kata ini saya langsung berpikir, apa iya? Sepanjang hidup kita, hati dan pikiran, ya, itu kadang atau ada bilang selalu, tapi saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan ini. Akan mengalami pertentangan antara hati dan pikiran. Dan kalau dipikir-pikir, dicerna lebih dalam gitu ya, saya rasa betul juga. Kenapa? Karena sering sekali pikiran kita yang dipenuhi, ya, yang dipenuhi dengan logika, yang dipenuhi dengan ilmu, yang dipenuhi dengan bermacam dalil, ya, itu kadang suka tidak terima dengan apapun yang diputuskan hati. Atau apapun yang, maaf kalau saya pakai bahasa pikiran, ataupun apapun yang dipikirkan oleh hati kita. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran kita dengan apa yang dipikirkan oleh hati kita, itu kadang nggak sinkron. Kadang ya, saya bilang. Kecuali kalau ada sesuatu yang membuat dia menjadi sinkron. Apa itu sesuatu itu yang membuat dia menjadi sinkron? Sesuatu yang maha besar, sesuatu yang maha mengendalikan. Itu apa? Keimanan kepada Allah. Coba Antuna berpikir ya. Saya berlepas daripada semua rekayasa dan saya berlepas daripada semua apapun itu ya. Saya berlepas. Oke, mungkin saya tidak bicara Indonesia deh. Saya bicara di Palestina deh. Ya, saya bicara di Palestina. Secara otak kita, secara ilmu kita, ilmu yang kita dapat ya mungkin kadar keilmuan kita mungkin ya, tidak tinggilah standar lah gitu ya. Tidak mungkin ada seseorang ya, tidak mungkin ada seseorang ya yang mau berjuang. Kan seseorang berjuang itu untuk menang gitu kan. Tapi kok dia mau ya menjadikan diri dia sebagai bom bunuh diri. Ingat ya, ini konteksnya saya kayak di Ustaz Abdul Somad. Ini konteksnya di Palestina, ingat. Ini konteksnya di Palestina. Sampai dia mau untuk memakai bom, kemudian dia meledakkan diri dia di tengah kerumunan orang Yahudi. Secara akal sehat kita nggak mungkin. Tapi hati dia tuh dia pingin banget gitu, pingin banget membuat ketakutan, ya, membuat teror, iya. Tapi ini nggak boleh disebut teroris. Kenapa? Karena mereka menuntut hak, ya. Karena memang tujuan daripada bom bunuh diri ini, menurut Hamas ya yang direncanakan itu memang untuk menteror, ya, menteror ke sana. Mereka buat itu. Kalau sekarang pakai layang-layang. Mereka buatin layang-layang, diterjunin di perkebunan orang Israel, kemudian kebakar gitu, pakai layang-layang. Dan untuk menerbangkan layang-layang yang berapi, itu Masya Allah. Secara akal kayak
Rasanya nggak mungkin. Sama seperti yang terjadi pada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu, ya, Adi bin Hatim radhiyallahu an, ya, itu ketika tidak bisa terbukanya benteng, ya, beliau minta dirinya dijadiin ketapel deh, dijadiin ketapel, terus kemudian dilempar, ya, dijadiin pelurunya ketapel, bukan beliaunya jadi ketapel, jadikan peluru ya di ketapel, terus kemudian dilempar masuk ke dalam masuk ke dalam masuk ke dalam benteng tersebut, masuk ke dalam benteng tersebut dan membukakan pintu untuk para pasukan muslim yang akan menyerang ke sana. Dan ternyata berhasil. Kalau secara otak nggak mungkin. Tapi apa yang membuat hati dia kuat? Ya, hati dia kuat, bahkan ketika jatuh pasti kan ribuan anak panah berjatuh ke dia. Tapi karena hati dia begitu kuatnya, dia bisa menggerakkan badan dia. Gitu kan tadi ada 3 unsur ya. Dia bisa menggerakkan badan dia dengan tubuh yang penuh, panah yang penuh, luka darah sudah mengalir. Dia masih sanggup untuk meraih engsel pintu, ya, dan membukanya. Kita ngebayangin orang yang udah lemes ngebuka engsel pintu, ya pasti begitu pasukan musuh masuk, ya, ketika butuh untuk membuka pasukan musuh itu pasti keinjek kan. Gitu. Pasti keinjek itu pasti resikonya kalau secara akal kita. Tapi dia lakukan itu. Kenapa? Karena dia punya hati. Ya, sama punya hati. Ya. Dan itu yang mensinkronkan antara pikiran dia dengan hati dia, keimanan dia pada Allah dan keyakinan, ya, bahwasanya, ya, mati di jalan Allah itu adalah cita-cita tertinggi. Masya Allah. Jadi dahsyatnya hati. Kalau seseorang hatinya udah kuat, Masya Allah. Ya. Dan mungkin kalau kita pakai logika pada bilang mungkin itu kan logikanya Rasul yang keimannya udah tinggi, yang gini. Oke. Kita pakai logika lain. Saya masih berbicara di hati ya, untuk kita membuka satu persepsi tentang hati. Pernah lihat anak-anak kecil? Ya, anak-anak kecil yang usianya baru 5 tahun tapi udah ngotot mau ikut berpuasa bersama orang tuanya. Ya. Tentu saja kita sebagai orang tua, baru 5 tahun, oke nah setengah hari aja enggak. Aku mau 1 tahun, aku mau 1 hari. Dia masih kecil. Apalagi kayak di sini di Amerika ya 16 jam. Kita takut dia dehidrasi. Kita takut, apalagi di ini kan udah mulai springnya, udah mulai hampir-hampir ke summer gitu, panas ya. Takut dehidrasi, takut dia nggak kuat, gimana. Sampai ibunya bingung mungkin asupan gizi dia ketika sahur dan berbuka. Tapi dia mau, dan ternyata dia sanggup. Dia sanggup. Apa yang membuat dia sanggup? Mungkin ketika sudah hampir-hampir ba'da asyar dia udah mulai ngeluh, tapi dia cuma bilang, Allah, subhanallah. Gitu. Jadi saya lihat sendiri gitu ya. Insya Allah. Gak akan bisa. Anak kecil gitu umur 5 tahun ya, berjuang melawan laparnya karena dia ingin 1 hari. Ya. Dia bisa seperti itu. Itu siapa yang menggerakkan? Hati. Dan ketika hati dia berkata seperti itu, otak dia langsung bilang, aku nggak mau, aku mau puasa 1 hari, mama aku mau puasa 1 hari, I want 1 day, kata dia. Dan ternyata dia bisa. Ya, begitu iftar hari pertama itu, Masya Allah, bahagia sekali dia. Begitu hari kedua juga begitu. Siapa yang menggerakkan anak kecil itu sampai bisa berpuasa 1 hari penuh? Hati dia. Nah, kenapa ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya, lalu diakhiri outputnya ya itu dengan kata-kata la'allakum tattaqun? Karena apa? Allah ingin membentuk diri kita menjadi muslim ya yang mempunyai hati yang kuat. Karena bisa jadi 11 bulan selain Ramadan hati kita sudah agak menurun. Sehingga di bulan Ramadan ini Allah menginginkan kita, ya, Allah menginginkan kita untuk hati kita bisa lebih baik. Hati kita bisa lebih baik, bisa lebih meningkat. Itu dengan apa? Sebulan kita digembleng. Kalau istilah persilatan ya, di dalam kawah candra di muka ya, digembleng di situ. Kita sebulan. Kenapa sebulan? Kenapa nggak seminggu? Kenapa nggak kayak orang Hindu ada hari raya Nyepi cuma 1 hari
ya. Lalu orang Yahudi juga apa ya, kayaknya yang tidak boleh nyalain lilin itu ya, Hanukkah ya, atau maaf kalau saya salah gitu ya. Ada dalam ibadah-ibadah lain ya seperti itu ada. Lalu kenapa di dalam Islam sebulan? Karena orang kalau udah sebulan itu ada membentuk kebiasaan. Kalau hanya sehari, seminggu, mungkin belum membentuk kebiasaan. Tapi kalau udah sebulan, itu membentuk kebiasaan. Contoh, kita nanti setelah bulan Ramadan, pas Idul Fitri, pasti ada rasa canggung ketika makan siang. Pasti kan, gitu. Ya, pasti ada rasa canggung untuk makan siang. Makanya Rasulullah mensyariatkan, mensunahkan ya, setelah Idul Fitri, hari keduanya itu kita ada saum sunnah 6, itu bagi yang ini ya, bagi yang mau melanjutkan. Tapi kalau yang mau terpisah-pisah itu bagian hukum lagi ya, hukum fikih lain itu beda gitu ya. Pokoknya dalam 6 bulan Syawal itu kita disunahkan lagi untuk puasa Syawal. Kenapa? Karena memang ya masih ada rasa makan siang ya. Ya kenapa? Karena sebulan kita udah diatur untuk tidak makan siang pada bulan Ramadan. Ya. Dan itu kita kenapa bisa? Sekali lagi hati kita, keimanan kita. Oke, ya, nah ya, berarti kita sekarang kenapa kita mesti menjaga hati kita ini? Karena memang output daripada ibadah suci bulan Ramadan adalah meningkatkan hati. Karena Rasulullah berkata, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, artinya di hati, ya. Sampai Rasulullah menunjukkan ke dada beliau. Ya. Oke. Nah sekarang kita tahu tadi ya. Kita udah bahas tadi awal dan akhir. Ya ayyuhallazina amanu dengan ya ayyuhallazina amanu dengan la'allakum tattaqun tadi. Terus di tengah-tengah itu ada apa? Kutiba alaikumus syiyam. Allah wajibkan bagi kita untuk berpuasa. Kenapa puasa? Kenapa puasa yang Allah jadikan untuk membuat hati kita menjadi lebih lebih naik, lebih meningkat. Kenapa puasa? Kenapa sih? Ternyata ya asyam itu artinya secara etimologi, secara lughatan itu bermakna menahan. Ya. Secara lughah, secara bahasa itu bermakna menahan. Artinya untuk membuat kita bertakwa, caranya menahan. Ya, caranya menahan. Apa yang ditahan? Sesuatu yang ya kita udah tahu. Kalau yang haram kita pasti sudah tahu ya, itu nggak boleh. Tapi ini di dalam ibadah siam ini yang ditahan adalah sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan, tetapi kita tahan. Tahannya terpaksa ya, karena jadi wajib ya. Ya, contoh, ya, makan siang, lunch, itu pada bulan-bulan biasa, itu boleh. Ya, mubah. Tapi ketika bulan Ramadan, kita diwajibkan oleh Allah, kita dipaksa oleh Allah untuk tidak makan di siang hari. Haram. Haram itu artinya, haram di sini artinya kalau kita makan kita jadi berdosa. Kenapa? Makan dengan sengaja ya, ya. Jadi berdosa. Kenapa kita berdosa? Ya, kenapa kita berdosa? Ya itu tadi. Kenapa kita berdosa? Karena barang siapa yang tidak berpuasa ini hadis, siapa yang tidak berpuasa dengan sengaja di bulan Ramadan 1 hari, maka Allah akan menerima qadanya seandainya pun dia kodok selama 40 tahun, misalnya dia kodok itu ya selama itu nggak akan Allah terima. Ayo, 1 hari aja sengaja membatalkan puasa seperti itu.
Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Makanya kita menahan menolak. Kalau memang tidak ada sesuatu yang syar'i yang membolehkan kita untuk berbuka. Allah paksa kita. Nah, ternyata ibrah tarbiyah apa yang bisa kita ambil dari ibadah ini tadi? Ada kata-kata tahan, menahan. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati itu seperti anak kecil, nafsu itu seperti anak kecil. Dia harus difitam ketika seperti anak kecil yang sedang fitam itu sapih ya, disapih gitu ya. Ya disapih. Nah, fitam itu disapih ya. Karena kalau tidak disapih ya maka hawa nafsu itu akan jadi barbar. Ingat ya, hawa nafsu juga adanya di hati ya. Jadi kalau kita apapun yang kita inginkan itu kita tidak ada ditahan, maka bisa jadi hati kita tidak akan mendapatkan tempat yang terbaik dalam tanda kurung takwa. Jadi harus ada ditahan. Contoh, ya dalam kehidupan nyata aja, ya ibadah puasa ini maksudnya puasa dalam arti kata menahan ya. Ibadah menahan ini ya. Itu memang kita akan lakukan. Anda pernah merasakan enggak? Ketika lagi marah, ya, terus kemudian kita coba tahan. Kita coba tahan ya, diam misalnya dengan berwudu misalnya. Itu adalah latihan daripada ibadah bulan suci Ramadan. Ditahan, itu puasa kita. Ya. Baju, kita punya baju. Siapa sih yang nggak bolehin kita mau pakai baju, sekali pakai 8 baju, karena kita punya kita semua baju ya, silakan. Tapi kenapa kita cuma pakai 1 baju aja? Dalam arti kata yang tampak di luar ya, jenis baju nih, kita kan nggak mungkin pakai daster kalau di rumah ya, pakai daster 8 lapis. Kalaupun pakai baju berlapis-lapis kan pasti yang pertama misalnya yang ini yang tipis kayak musim dingin kita kan berlapis tuh ya, kedua mungkin pakai kaos, kemudian yang ketiga kayak seperti itulah. Nah, kenapa kita nggak memakai baju misalnya gamis lah, kita pakai gamis 8 toh karena itunya kita gamis suka-suka kita pakai gamis 8, nggak mungkin. Orang pasti nanya, orang kenapa? Gitu. Ya, nggak mungkin gitu. Kita pakai sebenarnya pun boleh. Terus kemudian juga anak-anak kita, ya kita marahin kayak apapun ya terserah kita, orang anak-anak kita. Tapi apakah kita ketika memarahi anak tidak pakai pikiran, tidak pakai perasaan dan lain sebagainya? Karena itu perasaan kita tahan agar apa? Agar marahnya kita itu sampai ke tujuan. Kenapa kita marah? Bukan untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Ya, ketika kita marah sama anak misalnya. Ya namanya anak ya, kita juga punya salah ya, kita harus ada yang menasehati. Bukan berarti marahnya kita ya itu seperti marahnya barbar ya. Tapi marahnya kita juga penuh dengan Allah melihat. Dan itu di ya, di ibadahnya di bulan Ramadan itu menahan sesuatu yang boleh, emang kita nggak boleh marah tapi ditahan ya. Dipuasakan marahnya. Kata Rasulullah, kalau kamu lagi marah berdiri, kalau kamu lagi marahnya berdiri duduk, kalau lagi duduk tidur, sambil wudu atau ambil wudu. Artinya apa? Ada tahan. Nah, untuk menjaga hati ini, kalimat intinya sebelum kita nanti masuk ke kiat, ini belum sampai masuk ke kiatnya ya. Masuk ke intinya itu adalah penahanan diri. Ya, menahan diri dari hal yang dibolehkan. Ya, dari hal yang dibolehkan untuk kita tahan, nggak kita bebaskan ini hati kita. Ya. Sama suami, berhubungan sama suami itu boleh, ya, mesra-mesraan boleh. Tapi kita juga kan ada tahu waktu, tahu tempat dan lain sebagainya. Ya. Nah, mungkin kan di depan anak-anak dan lain sebagainya itu ada batasan-batasan. Nah, batasan-batasan itulah. Ya, kalau dalam sebuah hadis ya fitul ummatu himmah. Setiap ini tuh ada himmahnya, ada pagarnya. Ya, ada pagarnya. Nah, itulah yang dimaksud di dalam pagar ini. Pagar untuk hati kita ini, pagarnya adalah menahan.
agar hati kita la'allakum tattaqun. Jadi sekarang kita udah paham ya, bahwasanya ternyata Allah menyuruh kita beribadah di bulan Ramadan ini adalah untuk supaya kita bisa menahan diri kita, ya, supaya bisa menahan diri kita ini, hati kita, lebih kepada hati, supaya menahan hati kita ini, agar Allah menginginkan kita di akhir Ramadan kita menjadi manusia yang bertakwa. Karena takwa itu letaknya di hati. Maka Allah menginginkan adanya tarbiyah kepada hati kita. Sementara efek positifnya dari kepada badan, kepada pikiran itu adalah efek samping aja, efek samping yang baik. Intinya itu puasa itu adalah hati. Ya. Kenapa? Karena kalau hatinya baik, maka badan dan pikiran bisa jadi ikut baik. Jadi Ramadan adalah tarbiyah hati. Tarbiyah khusus untuk hati. Kenapa? Karena akan berefek kepada yang dua tadi, pikiran dan jasad. Kita masuk sekarang, ya, subhanallah. Mukadimahnya panjang sekali, ya. Sekarang masuk ke apa sih kiat-kiat untuk menjaga hati itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang untuk menjaga hati itu apa. Ya, saya tadi katakan di bulan Ramadan ini adalah tarbiyah untuk hati. Karena semua yang akan saya sampaikan ini memang ya itu include atau jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah bulan suci Ramadan. Yang pertama, kiat menjaga hati adalah sholat. Di bulan Ramadan, kita yang biasa sholat sunnah, rawatib, tentu di luar sholat wajib ya. Nah, sholat wajib saya ingatkan tidak kewajiban. Sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, itu biasa ya di bulan biasa. Insya Allah saya yakin sister yang di ujung sana itu ibadah ini tuh udah jadi ibadah biasa, udah ibadah reguler lah ya. Udah oke, saya tidak bahas ini. Tapi ada satu ibadah lagi nih yang hanya di bulan Ramadan, yaitu apa? Tarawih. Meskipun tarawih itu artinya adalah ibadah qiyamul lail juga, tapi ada banyak orang yang melakukan ibadah tarawihnya itu di masjid rame-rame. Dan itu subhanallah. Ya, dan itu subhanallah. Itu membuat membuat pendidikan hati itu lebih terasa. Kenapa? Karena biasanya, meskipun di bulan-bulan biasa juga kita sholat, ada imamnya gitu ya, tapi di ibadah bulan suci Ramadan, 8 rakaat, kalau yang pakai 8 ya, apalagi yang pakai 20 ya, 8 rakaat, dipakai 8. Itu kita ya ditarbiyah dengan bacaan imam yang begitu indah. Karena itu sudah jadi biasa, orang lebih kalau bulan Ramadan ya tarawih memilih masjid itu imamnya enak gak ya bacaannya. Saya dulu waktu saya di Mesir ya ada namanya Syekh Jibril ya, Syekh Jibril. Itu beliau kalau bulan Ramadan itu ada masjid namanya Masjid Amr bin As, memang masjidnya sahabat Rasulullah, Masjid Amr bin As ya. Beliau jadi imam di situ. Dan kita saya dan teman-teman ya, saya dan teman-teman itu kami, bukan kita ya, kami, saya dan teman-teman itu selalu menyempatkan dalam sebulan, karena memang agak jauh lokasinya, sebulan tuh kadang 3 atau 4 kali gitu ya, untuk sholat di belakang beliau, jadi makmumnya beliau. Kenapa? Karena kayaknya keluar dari situ, pulang tarawih ya, yang imamnya beliau, itu rasanya hati itu kayaknya naik gitu iman. Ya, pulang dari situ kayaknya keimanan tuh naik gitu. Apalagi bacaan beliau itu sesuai dengan yang kita hafalin. Kita kan ada kewajiban menghafal Quran ya, kalau sebagai mahasiswa Al-Azhar. Itu pas gitu. Dan kita tentu saja kalau sesuatu yang kita lagi hafalin, kan kita paham maknanya ya, kita paham artinya gitu. Itu beliau bisa sambil menangis ketika membacakan surah-surah tentang kiamat, tentang nar gitu ya, beliau sampai menangis. Itu 11 rakaat sholat yang dilakukan ya dengan Imam Syekh Jibril itu bisa kayaknya membuat ini, kalau seperti baterai ya, seperti handphone, cellphone itu baterainya bisa langsung 100% gitu charge-nya gitu. Semangatnya itu ada.
Makanya waktu saya gadis kan nggak boleh gadis keluar sendiri. Kita sering minta-minta sama ibu teman-teman kita yang udah menikah. Kita bilang tolong dong ditemenin sama ustadz. Kita paksa gitu ya. Pengen sholat di sana. Kenapa? Karena ada tarbiyah itu. Lalu kalau kita yang nggak paham bahasa Arab, ya kalau itu kan orang yang bikin bisa bahasa Arab, jadi paham apa bacaan imam. Kita punya hati, meskipun kita nggak paham bahasa Arab, kita pasti tahu lah sedikit nar, jahannam, atau apalah yang dibaca imam. Ataupun kalau kita yang benar-benar blank sama sekali nggak paham, ya, tapi imamnya bacaannya enak, ya, itu kita akan terikut gitu, akan itulah yang disebut hati itu, ya, hati seorang mukmin itu junudun mujannadah, ya, hati-hati muslim itu kayak udah bersatu gitu, kayak ada listriknya nyambung, ya. Jadi ketika imamnya itu masya Allah gitu ya, tinggi gitu, kita jadi ikutan padahal mungkin nggak paham sama sekali. Ini kejadian ya, waktu ini ada yang ngomong langsung gitu ya, ada seseorang ya sampai sekarang dia langganan jadi sholat di masjid kami ini. Dia bukan orang Indonesia, dia juga nggak bisa bahasa Arab karena dia mu'alaf, tapi pertama kali dulu 3 tahun yang lalu dia sholat di masjid kami, kemudian imamnya ifdal, dan itu kalau nggak salah udah ayat-ayat terakhir mungkin juz, saya nggak tahu karena saya nggak ada di sini ya, belum ada di Amerika. Juz terakhir lah gitu ya, juz terakhir ya mungkin 29, 30 kayak gitu. Mungkin ya saya nggak tahu, tapi dia bilang yang saya bingung imamnya menangis gitu. Bacaannya melengking dan dia menangis. Dan saya jadi ikutan terharu. Sejak saat itu saya berjanji setiap Ramadan saya akan sholat di masjid imam. Meskipun sekarang imamnya sudah bukan Brother Ifdal lagi ya, ada yang lain dan itu sama juga insya Allah. Dan dia membuat hati dia terenyuh dan dia bilang itu cuma setahun sekali saya seperti mencharge hati saya. Insya Allah. Dia orang Cina, ya, dia orang Cina dan dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia juga bahasa Inggrisnya juga masih belum ini gitu ya. Tapi subhanallah, ya, itu yang membuat dia tertarik dengan masjid, lebih tertarik dengan Islam tuh apa? Itu tadi bacaan. Karena cuma ada ibadah tarawih itu hanya di dalam bulan Ramadan, menjaga hati kita. Ya, apalagi kalau ya Antuna makanya sering-sering lah kalau di bulan-bulan lain mungkin banyak membaca terjemahan ya, sehingga kita tahu mana ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan akhlak, yang berhubungan, sehingga ketika nanti imamnya baca, apalagi kalau imamnya yang semalam sejus ya, kayak di Texas saya dengar atau di beberapa state ada yang imamnya di beberapa itu 1 malam 1 juz gitu. Tapi kalau bacaan imamnya tuh mendayu seperti itu pasti akan subhanallah. Ya, itu yang pertama tadi sholat. Kemudian yang kedua, menjaga hati, zikir. Di bulan Ramadan kita banyak zikir, iya. Bahkan ada satu zikir ya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan untuk kita baca nanti di akhir 10 hari akhir terakhir bulan Ramadan. Ya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbu afwa fa'fu anni. Itu disunahkan. Ada zikir khusus, gitu. Zikir khusus yang dibaca, ya. Terutama untuk kita wanita ya, itu kan sebabul wurudnya ada Aisyah radhiyallahu anha bertanya, enak banget laki-laki bisa itikaf di masjid, bisa mengisi bisa mengisi 10 hari terakhir. Wanita di rumah gitu. Lalu Rasulullah SAW berkata, bacalah ini, maka engkau akan juga seperti kamu itikaf di masjid gitu. Tapi kita di Amerika, masya Allah, kita perempuan bisa ya itikaf di masjid. Ya, itu dengan kita banyak zikir itu, ada zikir khusus. Belum lagi zikir-zikir yang bisa kita gunakan untuk menjaga hati kita. Kita kalau bersin, ya. Jadi kalau orang Amerika bless you, gitu. Kita kan, kita alhamdulillah, sama aja artinya. Kita alhamdulillah, semoga Allah merahimkan kamu, ya bless you sama aja sebenarnya. Tapi kita kan ya, itu saya juga bingung kok di sini jika ada yang bersin bless you gitu. Ya, sama artinya ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Terus kalau kita dapat apa-apa, suatu hal yang kehilangan atau apa, innalillahi. Kayak kemarin ya, peristiwa penembakan di Texas itu ya, terhadap pelajar-pelajar itu. Kita berkata innalillahi. Meskipun yang belakang dia bukan orang muslim, tapi dia makhluk Allah. Makhluk Allah, dan kita membuat kita kaget sedih gitu. Jadi kita membaca
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian kalau kita melihat yang indah-indah, subhanallah. Kemudian kita melihat sesuatu yang membuat kita kaget, tapi mungkin itu kita mengatakan Masya Allah. Itu zikir-zikir, belum lagi zikir-zikir harian kita. Ya, zikir ya biasa yang diajarkan Rasulullah kepada kita perempuan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika Fatimah, ya, binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh, ya Allah saya capek ya Rasulullah, ya Ali nggak bagi saya pembantu. Lalu kata Rasulullah cuma bilang, ucapkan ini, maka Allah akan membantu menenangkan hatimu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini bisa dipakai juga kalau kita ya di ibadah suci Ramadan, ya, untuk lebih menjaga hati kita banyak zikir itu. Ya, kita banyak zikir ini sekarang, nanti kalau 10 hari terakhir kita bisa baca Allahumma innaka afun karim. Nah, kalau yang sekarang ini mungkin kita bisa banyak itu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Karena nggak tahu kenapa, ya, di dalam bulan suci Ramadan godaan tuh banyak. Kan setan gitu. Oh ya, itu saya nggak perlu cerita lagi, ya. Setan memang dibelenggu, tapi kok godaan itu banyak benar. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada, di dalam zikir ini ada sebuah ayat Allah yang Masya Allah, ya, yang berkata tentang zikir ini, ya. Dikatakan fasbir ala ma yaquluna, ya, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail fasabbih atrafan nahara la'allaka tarda. Ya. Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah, memujilah pada Allah, ya, sebelum terbit matahari dan setelah tenggelam matahari, ya, dan juga ketika tengah malam, ya, maka bertasbihlah, ya, agar Allah menjadi ridho, agar hati kamu menjadi tenang. Ya, itu surat Toha ayat 130. Ya. Allah suruh kita bertasbih aja banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan insya Allah, ya, kita bisa lebih menjaga hati kita. Karena yang namanya hati ini, ya, menjaga hati itu, ya, saya nggak bilang apa-apa, saya cuma kata-kata, ya. Kenapa? Karena pekerjaan berat, lebih berat daripada mengatakannya. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga, ya, baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Ini di surat Al-Anfal ayat 2, ya. Surat Al-Anfal ayat 2. Jika dibacakan Al-Quran, maka hati mereka menjadi tenang. Ya. Maka hati mereka menjadi tenang. Ya, ketika dibacakan Al-Quran, ya, maka hati mereka itu menjadi lebih tenang. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman ketika dibacakan Quran, hati mereka menjadi lebih tenang. Dan di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain kita yang ikut odoj, ya, ikut odoj gitu, ya, sehari sejus. Tapi di bulan Ramadan itu ada yang punya target. Ada yang ingin sebulan ini 3 kali khatam, ada yang ingin punya target 4 kali khatam, ada yang punya target 5 kali khatam. Ya, ketika target-target itu ada, mau nggak mau kan, target itu kalau 5 kali khatam berarti sehari itu berapa kali khatam? Kalau 3 kali khatam aja deh. Kalau 3 kali khatam berarti setiap 10 hari itu berarti khatam. Berarti sehari 3 juz. Itu pun di luar kalau yang memakai pendapat kalau lagi haid nggak baca Quran, ya. Kalau lagi haid nggak pakai baca Quran berarti harus memperhatikan waktu-waktu haidnya. Tapi kalau yang berpendapat haid boleh baca Quran, ya mungkin saya tidak membahas itu, ya. Saya tidak membahas masalah fikih, ya. Ya. Ketika kita ada yang berpendapat itu, dia bisa berarti dibagi sehari 3 juz. Ya. Dan itu memang ketika membaca Quran itu, kadang Antuna mungkin pernah merasakan ketika membaca Al-Quran, padahal kita nggak paham maksudnya, kita nggak paham maknanya. Al-Quran itu bahasanya tinggi, ya, kita nggak paham maknanya. Tapi kadang, ya, hati kita tek gitu lagi baca Quran, padahal kita nggak paham maknanya apa.
Ya, itu gunanya kalau baca Quran enaknya sebelahnya itu kalau memang mau tadabbur ya, sekalian tadabbur, sebelahnya itu ada terjemahannya. Jadi seenggaknya ketika hati kita ada rasa tak gitu, kita langsung deh lihat terjemahannya. Stop dulu di akhir ayat, stop terus kita lihat terjemahannya. Itu biasanya itu pas dengan apa yang kita alami, dan itu Allah kayak sedang memberikan kita tarbiyah dengan membaca Quran. Ini yang yang sering sering saya rasakan tuh seperti itu gitu. Ya, saya baca Quran terus kok hati tiba-tiba ada rasa tek gitu ya. Saya ngeliat deh ke samping ke terjemahan gitu. Oh iya, pas banget gitu. Ya, itu juga merupakan kiat untuk menjaga hati kita. Kalau hati kita lagi sedih, makanya kan orang kalau lagi sedih ya dia baca Quran. Kenapa? Karena mungkin ketika dia membaca itu Allah hati dia menjadi lebih tenang. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menundukkan pandangan. Yang selanjutnya adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan, ya, sama kayak tadi, menahan pandangan, menundukkan pandangan di sini, itu melatih hati kita untuk, ini kalau bulan suci Ramadan, ya, itu hati hasil didikan setan kali ya selama 11 bulan, nauzubillah min dzalik ya, itu ingin sekali komen macam-macam. Apalagi kalau kita yang aktif di media sosial. Ya, aktif di media sosial dengan men-scroll up, scroll down aja ya, itu handphone, itu kadang kalau kita nggak nundukkan pandangan, sudahlah, hati ini akan dibuat berkecamuk ya. Ya bisa jadi hati ini akan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang-orang yang mencela ya, bagi orang-orang yang mencela dan menghina ya. Itu hati kita tuh bisa pengumpat ya, humazah, mengumpat dan mencela ya. Jangan-jangan kita ada di dalam ayat ini ya, seperti yang ada di ayat ini. Kenapa? Karena kita nggak menundukkan pandangan. Kalau dalam surat An-Nur ayat 30, menundukkan pandangan itu, ya, menundukkan pandangan itu gunanya untuk apa? Untuk kita menjadi lebih suci katanya. Suci dalam arti apa? Hati kita gak kotor. Kenapa? Ya karena itu kalau pandangan kita kemana-mana, hati itu jadi kotor, benar. Ya. Sholat tarawih aja nih Ramadan ya, sholat tarawih kita melihat ada orang, ya Allah, ini kok susah banget ya diatur safnya, kita rapetin, dia nyindir kita ini, itu rasanya hati udah kesal. Tapi kita kasih Ramadan, ini Ramadan, tahan hati, tahan, tundukkan pandangan. Tapi bukan berarti menundukkan pandangan kita jadi orang yang apatis, yang nggak peduli sama lingkungan, itu salah juga. Ya ingat, Faiza ra'al munkaron falyughayyir biyadihi, fa idza lam yastati' falyughayyir bi lisanihi, fa idza lam yastati' falyughayyir bi qalbi, fa innahu ad'aful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Kalau kamu nggak bisa rubah dengan lisanmu, kalau kamu nggak bisa rubah dengan hatimu, ya, maka itu adalah kelemah-lemahnya iman. Bilang iman kita tadi ya ayyuhallazina amanu, tadi balik lagi ke ayat tadi kan. Nah, kelemah-lemahnya iman, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang istilahnya nggak pakai cara gitu ya. Ingat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan inikanlah mereka dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Nah, jadi bukan berarti berarti kita harus ini nih, kalau ada yang salah kita harus benerin ya, tapi pakai cara yang terbaik. Kenapa? Karena yang akan kita benarkan, kan kita nasihati adalah manusia. Yang akan kita nasihati adalah manusia yang punya hati. Kalau hati mereka luka, akhirnya mereka jadi sakit hati. Dan alih-alih kita ingin memperbaiki, maka yang ada mereka tersinggung, gagal tujuan kita untuk memperbaiki. Ya kan? Nah, makanya dalam surat Al-Asr, ya, surat 103 dikatakan, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Antara hak dengan sabar itu korelasi. Kenapa? Karena kalau nggak sabar, kita ngelihat kemungkaran langsung duk aja kita pakai cara gimana ya,
Saudi, mungkin kalau ada yang pernah ke Saudi, kalau safnya nggak benar, ya, kalau safnya nggak benar itu kalau lagi ada apa ya, istilahnya kayak ada polisi wanitanya gitu ya, kadang suka digotong aja gitu ya. Kalau orang Indonesia kan kecil, atau pokoknya orang India atau apa yang kecil-kecil, kadang dipegang sama dia, diteng-teng aja gitu ya, apa bahasanya, diangkat aja gitu, safnya dideketin gitu. Ya, saya ketika berapa kali tuh ngeliat kejadian itu, ya itu dia lagi lagi menasehati dengan tangan dia punya kekuasaan gitu. Ya, kesel, dia bakalan kesel gitu. Ya, atau apa, Anda kalau di Saudi itu pakai apalah gitu. Kalau di Aceh itu ada, kalau orang yang pakai celana panjang ketat, ya, itu kalau ketahuan WH itu polisi wilayatul hisbah, polisi syariahnya, ya, dia hanya ngurusin yang bagian-bagian syariah. Itu perempuan-perempuan yang celananya ketat terus bajunya pendek gitu ya, bajunya pendek, itu langsung dikasih sarung, tapi dipukul dulu sama sarung, pluk gitu, dipukul sekali terus kasih sarung, tapi dipukulnya di betis ya, bukan di pantat, karena kan yang biasanya WH-nya itu laki-laki, ya. Dipukul sekali pakai sarungnya itu, terus langsung pakai sarung, sampai rumah harus pakai sarung. Maksudnya apa? Itu celananya jangan seketat itu gitu, sampai kelihatan hipnya gitu kan, ya, hipnya sampai berbentuk gitu maksudnya, ya. Itu dia menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan. Kenapa? Biar hati ini nggak kotor, ya, di surat 24 ayat 30 ini. Kemudian yang selanjutnya, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ini di bulan Ramadan, Masya Allah. Di bulan Ramadan, kita di Amerika rata-rata karena kita adalah minoritas, jadi buka puasa di masjid, tarawih di masjid, itu adalah cara kita berkumpul dengan orang-orang salih. Dan kalau berkumpul dengan orang salih, mau nggak mau, kita jadi ikutan salih. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kamu ingin melihat seseorang, lihatlah agama temannya. Ya, kalau dia bergaul dengan teman yang baik, ya, ingat ya, ini agama sahabatnya, sahabat sama teman lain. Kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi dengan sahabat kita harus pilih-pilih bersahabat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah husnuzon dengan Allah. Ini kalau kita nggak husnuzon dengan Allah, mungkin ya, kita akan menjadi orang-orang yang yang tidak percaya dengan Allah. Keimanan kita pasti akan bermasalah. Kita harus husnuzon dengan Allah. Mungkin kita merasa kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kok Allah kasih ujian sebegini berat untuk kita, salah kita, karena kita suka berkata, salah saya di mana ya Allah. Ada kadang ketika kita berkata, salah saya di mana ya Allah, itu adalah untuk introspeksi. Tapi ada juga yang mengatakan kalimat, salah saya di mana ya Allah, itu adalah untuk kesombongan dia, seakan-akan dia berkata, aku tuh selalu beribadah pada Allah, padamu ya Allah, kenapa aku masih dikasih cobaan? Nah, misalnya kalau yang kedua, ya, kita nggak inginkan hal itu. Ya. Karena itu dengan berkumpul, dengan husnuzon kita kepada Allah, kita yakin segala sesuatu itu baik. Pasti Allah ada dalam surat Al-Baqarah, sesuatu yang kamu anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi bisa jadi sesuatu yang kamu anggap tidak baik itu baik bagi Allah. Kita harus yakin seperti itu. Ya, ini kalau yang sehari 1 juz berarti baru nih baca ayat ini nih. Ya. Ini baik bagi kita. Ya, bisa jadi ini baik bagi kita. Tapi kita nggak tahu. Karena itu sabar dalam menghadapi ini itu juga merupakan cara untuk menjaga hati. Dan tentu ibadah-ibadah lain ya, seperti sabar, ikhlas dan lain sebagainya. Saya rasa banyak daripada nanti kita bisa bahas kalau ada waktu ya. Kalau ada waktu kita bisa saya tambahkan lagi nanti. Sebenarnya ada 20, tapi saya hanya cuma kasih berapa tadi, 6 aja. Nanti kalau memang nggak ada pertanyaan, saya tambah lagi ya. Saya akhiri dulu. Silakan kalau mau ada diskusi ya. Saya buka ya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Halo. Ya, moderator, silakan kalau ada yang mau bertanya. Aku tadi ya moderatornya lupa kenalan. Halo. Halo. Masih ada di sana?
Halo Mbak Indah. Oh Mbak Indah. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa dengar saya ya? Maaf. Tadi kemute. Iya, ini ada pertanyaan Ustazah dari Mbak Ed. Ya, dari beliau melihat dari FB Live. Pertanyaannya, mohon penjelasan lagi mengenai kodok puasa yang tidak diterima. Bagaimana dengan mereka yang bertaubat karena sengaja meninggalkan puasa dan mengkodok puasa mereka? Apakah puasanya tetap tidak diterima? Oke, ya. Ini tadi ya berhubungan dengan barang siapa yang tidak berpuasa, barang siapa yang tidak berpuasa dengan sengaja, ya, maka Allah tidak akan terima kodoknya, ya, walau dia mengkodok itu selama 40 tahun. Maksudnya di sini adalah dia berpuasa dengan dia tidak berpuasa dengan sengaja dan dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya itu. Ya, dan dia tidak mau berpuasa. Ya, contoh maaf ya, di Amerika ini ada apa ya, saya nyebutnya apa ya, ada apa ya, nyebutnya enak, ada Islam tapi bukan Islam ya, kayak apa, ada komunitas lah, saya bilang komunitas, mereka sholat sama seperti kita tapi mereka tidak puasa. Mereka menganggap karena ini di Amerika jadi mereka mengaku Islam tapi mereka tidak puasa. Dan ketika sudah ada beberapa ulama ya dari Triple IT yang datang ya untuk mengajak diskusi bahwasanya puasa itu adalah hal yang wajib, mereka mengatakan tidak. Kami meyakini puasa itu tidak untuk kami. Ibadah saum Ramadan tidak untuk kami. Ya, ibadah saum bulan Ramadan ini tidak untuk kami. Ya, saya lupa ini siapa ya, tidak untuk kami. Akhirnya ya, maka yang seperti ini bisa dikatakan ya, walaupun mereka mengkodok itu dalam arti gini, mereka dengan niat ya, udahlah nanti kita kodok aja di bulan-bulan lain, nggak usah puasa sekarang gitu. Ya, tapi tanpa ada alasan yang jelas, maka ini nggak bisa diterima. Tapi beda dengan mungkin mereka sekarang misalnya ada yang komunitas ini gitu ya, yang ikut dalam komunitas ini, mereka yakin tidak mau puasa karena mereka yakin tidak meyakini adanya, mereka yakin tidak meyakini kok juga. Mereka tidak meyakini kewajiban berpuasa itu. Ya. Kemudian suatu saat mereka bertaubat. Suatu saat mereka bertaubat dan mereka menjalankan ibadah puasa ini. Apakah taubat mereka diterima? Ya, pasti diterima. Karena mereka bertaubat. Ada kata-kata taubat. Dan kalau mereka mengganti puasa mereka yang dahulu-dahulu, ya, mereka mengganti puasa mereka yang dahulu, insya Allah itu diterima. Karena mereka ada kata-kata taubat. Taubat itu kan artinya tidak mengulangi lagi. Ya, taubat itu artinya tidak mengulangi lagi. Kalau dia mengulangi lagi, ya berarti itu bukan taubat namanya. Nah, jadi kalau ada di pertanyaan, apakah jika kita dulu, ya mungkin kita dulu waktu SMP atau SMA, pernah nggak puasa dengan sengaja, terus kemudian kita bertaubat dan kita ganti puasa kita itu, kodok kita itu kita ganti, ya, atau kalau kemarin Ustazah Herlini bilang kalau masih dulu punya hutang SMA dan kita yakin berapa jumlahnya, terus kita ganti sekarang, insya Allah diterima. Tapi yang nggak diterima tuh yang kayak gimana? Setiap tahun kejadian, kalau dia lagi malas puasa, wah besok malas puasa, ya, hari ini malas puasa, kayaknya pingin makan-makan deh kayaknya gitu. Karena kebetulan mungkin teman kantornya itu inilah istilahnya, teman kantornya itu banyak non-muslim gitu ya, mereka mau ada acara makan-makan, hari ini ada yang birthday nih, mau diundang makan-makan, udahlah hari ini nggak mau puasa. Tanpa alasan yang syar'i, dan ini ibadah suci Ramadan ya, di bulan Ramadan ya, bukan ini puasa yang ini puasa di bulan Ramadan, nggak mau puasa gitu. Terus gampang kan bisa ganti aja, ini yang nggak bisa diganti. Kenapa? Karena dia tanpa alasan yang syar'i. Antar dia taubat, dia taubat. Kalau dia taubat, dia nggak ngulangin lagi, insya Allah kodoknya diterima. Tapi kalau dia ulangin lagi kayak gitu tahun berikutnya, itu bukan taubat namanya. Paham di sini nggak? Kalau nggak paham, tolong ya jangan sampai kita salah mengartikan. Ya, jangan sampai kita mengartikan di sini. Kalau memang dia paham, kalau
emang dia paham itu adalah kewajiban dan kemudian dia bertobat, terus kemudian dia tidak mengulangi lagi, insya Allah kodoknya diterima. Tapi kalau dia ngulang lagi tahun lalu, sama lagi kejadiannya, ya udahlah kemarin kan tobat aja lagi. Itu bukan. Itu Allah nggak terima, udah mempermainkan tobat itu. Ya, insya Allah, Allahu'alam. Jadi jangan takut kalau kita merasa, aduh saya dulu waktu SMA sering meninggal puasa, SMA dulu berapa belas tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Nah, kemudian ya setelah itu kita bertobat, sekarang kita udah bertobat karena sering ikut pengajian di IMSIS, ada halakoh IMSIS dan lain sebagainya, kita tahu hukumnya bagaimana, terus kita bertobat, insya Allah Allah terima kodok kita. Tapi jangan ulangi lagi. Jangan meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang syar'i, yang dibolehkan secara syar'i. Ya, wallahu a'lam. Ya, setelah khairan, Ustazah. Ada pertanyaan lagi mungkin dari sisters, bisa di unmute dengan tekan 2 tanda bintang di keypad. Ini akan menyediakan hadiah yang menarik bagi para penanya terbaik. Ya. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan juga, Ustazah, tapi tidak mau disebutkan namanya. Ini bagaimana selain zikir tadi sholat, ini kan sekarang banyak kejadian di sini setelah Mayus yang melakukan bunuh diri, Ustazah. Karena dari keluarganya. Jadi yang didengar adalah karena Islam itu tidak baik. Jadi mereka seperti dibully juga dari teman-temannya. Dan ini yang ditanyakan bagaimana kita mendidik anak kita supaya saat besar dia tetap bangga gitu menjadi muslimah gitu. Ini maaf, saya baru karena tadi konsentrasi ke bacaan, sekarang baru ngebuka laptop saya, lupa kalau ternyata mati ya, ininya kameranya, ini baru kelihatan kalau mau yang di Facebook yang live. Ya, ada anak-anak yang merasa bahwasanya diri dia ya nggak kuat dengan bulian, ya. Bahkan ada sampai yang tadi katanya bunuh diri ya, atau merasa kalau mungkin dibulinya udah terlalu sampai depresi. Bahkan ada yang saya temui sampai dia tidak mau lagi mengaku Islam. Ya, yang terakhir kemarin 2 hari sebelum Ramadan, ya, ada seseorang yang berkata, Mama, I don't really with any religion, katanya. I'm not Muslim, okay, katanya Mama. Ibunya sampai langsung datang ke sini jauh-jauh, ya, sampai bilang Allah, sampai seperti itu gitu, ya. Yang dididik dari kecil dengan Islam, kemudian ketika dia udah berusia 20 tahun, saya lupa, 20 tahun lebih karena udah kuliah ya, mungkin 20 tahun lah, sampai berkata I'm not Muslim, ya. Itu membuat mungkin kita sebagai orang tua langsung gitu. Kenapa kamu seperti ini? Karena dia bilang, karena ketika saya Muslim, saya banyak mendapatkan ketidaknyamanan. Padahal yang namanya agama itu adalah di hati. Ya, agama itu di hati, kata dia. Religion di sini. Dan kenapa itu tidak membuat nyaman saya? Kenapa itu tidak membuat nyaman saya? Berarti ada sesuatu yang salah. Dan saya menggerakkan, saya nggak mau beragama dulu sekarang. Saya mau mencari ketenangan. Kenapa? Ternyata kembali lagi ke sini. Takwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Ada yang salah dengan hatinya. Dia lebih mementingkan pikiran dibandingkan hati. Ya, kan tadi ya, ada quote yang saya baca itu antara pikiran dengan hati itu kadang suka kadang suka tidak nyambung, tidak sinkron, ya nggak bisa gini, tapi begini, kadang begini, nggak nyambung. Ya, kadang ada yang lebih mentingin hati, ini orang yang tipenya baperan, ada yang lebih mentingin pikiran,
akhirnya dia bisa menjadi orang yang orang yang terlalu memikirkan pikiran lah, segalanya sebab kayak logika, ya, atau orang-orang orang-orang sekuler, ya, seperti itu. Nah, ini yang salah di mana? Ya, yang salah di mana tadi? Ya, itu tadi ada kata-kata. Tadi kan saya bilang antara ya ayyuhallazina amanu dengan la'allakum tattaqun di akhir ayat ini, ya, itu ada kenapa dia bisa nggak nyambung antara hati dengan pikiran dia? Karena ada sesuatu yang maha tadi, dia nggak meyakininya. Ya. Jadi kalau bagi saya sekarang, saya ingat ada seorang ustazah saya, ya, beliau orang Mesir, warga negara Mesir, beliau berkata, kalau kamu sudah bisa menanamkan akidah dalam diri anak-anak kamu, lepaslah dia kemanapun dia pergi. Kamu akan menang. Ya, kamu akan tenang. Jadi pertama yang kita tanamkan ke diri anak kita itu akidah. Ini pendidikan, tarbiyatul qalb ini yang harus lebih kita kuatkan. Karena kita kadang suka berpikir tentang tarbiyah itu, ibadah untuk anak-anak kita, penanaman diri pada anak-anak kita itu lebih kepada ibadah. Kita melihat dia sholatnya bagus, kita melihat dia ke Sunday school-nya rajin, kita melihat dia juga puasa, kita masih kecil ya, kita udah ngerasa aman. Ya, kita ngerasa aman. Tapi ketika kita kemudian suatu saat, nauzubillah, dia udah kuliah, dia udah gede, kemudian dia drop, kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita hanya tarbiyah jasadiah dan fikriyah saja, tapi qalb kurang. Jadi cara tadi saya untuk yang tadi pertanyaan ini, kembalikan lagi ke hati tadi. Tarbiyah hati. Dengan apa? Kalau kata Fudail bin Iyad, ya, seorang tabi'in yang berkata, sesuatu yang dari hati sampainya ke hati. Caranya gimana? Kita yang tahu. Orang terdekat dia yang tahu. Bagaimana cara mendekati hatinya? Dekati dulu hatinya. Tadi ingat Rasulullah awal dalam kalimat, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman, dipanggil dengan panggilan iman, dipanggil dengan panggilan yang nyaman, dipanggil dengan panggilan yang membuat seseorang tuh merasa tersanjung, baru la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Baru di sini intinya. Nah, jadi sekarang kita flashback dulu ke belakang, ya, flashback dulu ke belakang. Ya ayyuhallazina amanu. Mungkin ada yang salah dengan kita dalam mendekati orang-orang atau dalam mendekati pribadi yang merasa dia nggak kuat menghadapi bulian. Ya, saya pernah ada seseorang yang berkata anaknya di Amerika itu pakai cadar gitu. Ibunya bilang, janganlah nak, jangan pakai cadar, nanti kamu dibully. I don't care. Jadi, ini bagi saya, ini berarti hatinya tuh udah mantap banget gitu. Sekarang gimana tergantung ibunya kuat apa enggak nih gitu. Ya, atau jangan dia tuh pakai itu karena apa ya namanya istilahnya karena model sesaat gitu. Ya, atau ada anak-anak yang dia pengen pakai jilbab, ya, pengen pakai jilbabnya yang ketika pelajaran olahraganya, pelajaran PI-nya, dia tetap pengen pakai rok gitu, ya. Jadi dia ditegur terus nih sama gurunya. Kenapa dia udah nggak mau lagi pakai celana panjang, meskipun ibunya udah beli celana panjang yang besar gitu ya, maksudnya udah yang kulot gitu. Dia tetap nggak mau, saya nggak mau gitu. Ini kejadian di sini gitu. Dia merasa risih gitu. Ya, pokoknya dia merasa risih. Meskipun ibunya ada bilang nggak apa-apa, nah daripada kamu kena ini di pelajaran sekolah karena kamu pakai rok terus gitu, ya. Udah dinasehatin, udah diapa, tapi ya itu kita kembalikan lagi nih, anak ini berarti hatinya tuh lebih tinggi daripada daripada ilmunya pikiran dia gitu, karena ilmu yang masuk ke dia bahwasanya kalau udah A ya A gitu, dan itu dia yakin dia itu. Ya, padahal sebenarnya dalam kita nanti bahas masalah baju gitu. Ini contoh gitu ya, contoh gitu. Nah, jadi kalau anak kita bisa tarbiyah hati anak kita, insya Allah.
Dan itu perlu yang namanya pendekatan di awalnya itu. Dengan nanti di tengah-tengahnya ada kata-kata kan, kutiba alaikumusiyam, berarti mulailah di sini ada ibadah. Kita kadang ibadah di awal, inginnya takwa. Ada yang kita lupakan, panggilan hati, ini yang kita lupakan. Jadi ya kembali lagi ke situ tadi, ya. Ketika kita beribadah pada anak, jangan lupa panggilan ini, panggilan hati ini dahulukan. Baru setelah itu atau bersinergi, ya, baru kita bisa membuat anak kita itu menjadi lebih paham, ya, lebih paham. Gitu. Karena kan ada ulama yang mengatakan segala sesuatu itu pertama landasi dengan fahman. Al-fahmu. Kalau udah paham, kesananya gampang. Ya. Oke, Allahu alam. Ya, silakan. Masih dengar suara saya? Iya, dengar. Ya, ya heran. Memang semuanya kembali pada hati ya, bagaimana orang tua bisa terlihat kolbu anak-anaknya, Masya Allah. Ada lagi dari peserta yang mau langsung online, mungkin bertanya bisa unmute dengan ketik 2 bintang. Silahkan. Saya tunggu. Kalau kita bisa simpulkan tadi, Ustazah ya, ada kiat-kiat menjaga hati, ada anak ya, sholat dengan sholat tarawih, terutama di bulan Ramadan, sholat tarawih, zikir, seperti sebenarnya sholat yang pertama tuh sholat, bukannya ini ya, bukannya sholat tarawih, sebenarnya sholat gitu. Nah, khusus untuk bulan Ramadan kan ada sholat tarawih gitu maksudnya. Ya, sholat tarawih. Nah, kalau misalnya capek gitu alasannya, aduh, udah capek kerja, udahlah mau usah tarawih aja. Gimana ya enaknya kalau dikasih misalnya saya ditanya gitu, enaknya saya tidur apa tarawih aja ya? Terus saya jawabnya gimana, Ustazah? Saya takutnya udah tidur aja daripada nanti capek, tapi tarawih aja gitu. Gimana ya Ustazah? Iya, kalau kita bilang, oke, kamu lelah gitu, ingat ibadah tarawih itu bukan hanya sekedar tahajud ya, bukan hanya sekedar tahajud diawalin gitu kan, ibadah qiyamul lail yang di awal setelah salat isya, tapi ada hal-hal tertentu, misalnya dengan bacaan Quran dan lain sebagainya, itu akan menambah semangat kita. Tapi kalau memang dia benar-benar lelah, ya mungkin saat itu ada hak lain yang tidak bisa kita paksakan, ya. Misalnya ada orang yang merasa emang dia lelah sekali hari itu, jadi dia hari itu off 1 hari untuk tidak pergi ke masjid untuk tarawih, ya mungkin kita harus maklumi juga. Karena kan kata Rasulullah, sa'atan wa sa'atan. Sesuatu itu ada sesuatu itu ada masanya. Mungkin saat itu dia sedang lelah, ya lagi puasa aja kan, kalau lelah boleh. Lelah. Kalau ada alasan syar'inya, boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian sholat, kalau ada alasan syar'inya, ya, yang wajibnya berdiri, maka dia boleh duduk. Ya. Jadi ya, atau kalau kayak sholat tarawih, sholat sunnah meskipun dia bagusnya berdiri, tapi kalau dia mau duduk juga boleh. Kan sholat sunnah tuh tidak wajib berdiri, boleh duduk, tapi pahalanya setengah. Ya. Jadi dalam arti kata kalau memang dia lelah, ya boleh dia tidak tarawih. Tapi dia harus bertanya, benarkah lelahnya itu sampai menghalangi dia untuk ke masjid? Apakah lelahnya itu benar-benar sudah bisa tidak ditolerir lagi? Kalau atau memang dia memilih untuk tinggal di rumah, sholat tarawih di rumah, tapi bisa nggak dia mengganti dengan kualitas yang hampir sama, ya, meskipun tidak sama, tapi bisa dibilanglah hampir sama dengan kualitas dia dapatkan ketika sholat di masjid. Kalau memang itu silahkan aja, karena pada intinya adalah bagaimana dia mengisi malam-malam di bulan Ramadan ya. Karena kan ibadah tarawih itu nggak wajib ya. Nggak wajib, itu sunnah ya. Dan ada juga yang mengatakan wanita itu bagusnya sholat di masjid, sholat di rumah. Jadi wanita itu tarawihnya di rumah aja, apalagi kalau yang punya bayi, daripada bayinya nanti ganggu gitu ya. Kecuali kalau masjid yang punya ada tempat khusus yang buat orang-orang yang bawa anak gitu ya sholatnya, nah, itu nggak masalah. Tapi kalau daripada ganggu, terus saya sholat di masjid aja, itu juga ada niat lain
dia mungkin untuk menjaga hati dia. Karena kalau dia sholat bawa anak, terus anaknya macam-macam, akhirnya orang lain jadi sepanjang sholat dia di masjid, dia malah lebih nggak konsentrasi, lebih nggak khusyuk. Ya dia nggak khusyuk, akhirnya dia mikirin anak dia, aduh anakku lari kemana nih, gitu. Terus orang juga akhirnya, sister, kita aku jadi marah-marah dan lain-lain. Dia jadi nggak tenang. Dia lebih memilih sholat di rumah, yang lebih tenang karena ini sholat sunnah ya, dia memilih sholat di rumah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jika kualitas sholat dia di rumah itu lebih baik daripada sholat dia di masjid, ya, karena untuk menjaga hati dia tadi, karena ini kan tarbiyah hati, silahkan kalau dia mau sholat di rumah. Ini untuk perempuan ya, itu karena kalau laki-laki bagusnya di masjid tentu ya. Karena ini kan infasister, jadi saya konteksnya perempuan gitu ya. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau konteksnya laki-laki, mungkin kalau dia sudah lelah sekali, ya seperti yang pertama tadi. Kalau memang itu lelahnya sudah bisa tidak ditolerir, terus kemudian atau dia mungkin bisa menggantinya dengan yang lebih baik di rumah, maka silakan aja. Tapi itu bukan berarti untuk selama 30 hari atau selama sebulan dia sholat tarawihnya di rumah, karena dia merasa di rumah itu dia bisa lebih khusyuk. Nah, dia akan kehilangan pahala berjamaahnya. Insya Allah. Silakan. Sekali. Ini ada pertanyaan dan nggak mau disebut namanya juga mengenai sosial media itu kan, tulisan itu kadang-kadang tidak sama dengan ucapan, kadang-kadang orang salah menafsir. Nah itu terutama ibu-ibu mungkin yang sering baper, jadinya terus malah jadi berbawa perasaan gitu, disinggung dan harus mau klarifikasi juga mau ini gitu. Jadi karena kiatnya untuk di sosial media itu. Iya. Kiatnya kita yang nggak ngebaca komen itu husnuzon. Ya, husnuzon. Contoh misalnya gitu ya. Ini saya sendiri ya, saya sering ketika saya sudah nulis, saya baru berpikir, nanti kalau dia bacanya gini gimana nih gitu. Ya contoh misalnya ada orang nanya, dia nanya panjang deh, Ustazah mau nanya dong, saya tuh begini, hukumnya gimana, boleh nggak ya Ustazah gitu. Dia cuma nanya karena saya waktu itu dalam keadaan kepepet gitu ya, dan kayaknya dia urgen gitu, saya cepet ya dijawabnya gitu. Pas saya buka handphone, buka WhatsApp, ada pertanyaan kayak gitu, saya cuma jawab gini, iya boleh. Ya, saya cuma jawab kata-kata iya boleh, karena saat itu saya lagi di lampu merah atau apa ya, lagi drive gitu ya, saya cuma ketik iya boleh. Terus setelah itu karena lampu udah hijau, saya tinggalkan, udah saya tutup gitu WhatsApp-nya, saya kembali drive. Nah itu ada yang nggak lama kemudian dia teks balik ke saya bilang, Ustazah Afwan, hati saya kok kayaknya nggak ini ya, bergelut terus nih, saya harus ngomong katanya. Ya kenapa, ngomong aja ya, by phone gitu ya, dia ngomong kenapa. Saya kayaknya tersinggung dengan Ustazah kemarin, saya nanya banyak-banyak, Ustazah cuma bilang ya boleh. Saya baru sadar yang mana ya. Astagfirullahaladzim, saya baru ingat jatuh kejadiannya kayak gitu. Saya nggak jawabnya nggak panjang gitu, cuma karena ya boleh gitu ya. Terus saya nggak ngelihat ya, namanya lagi drive gitu ya, setir gitu, saya cuma ada tulisan ya, terus kayaknya kepencet titik atau gimana, ya titik boleh gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, saya tersinggung lah Ustazah, memang saya mengganggu ya kalau ini. Ya Allah, saya baru jelasin. Dan dia akhirnya ya maaf ya. Dan akhirnya kita saling di telepon itu, ya Allah saya minta maaf, saya saat itu ya Allah saya udah menyakiti hati seorang ukti saya gitu. Dia mau bertanya tapi saya jawabnya gitu. Tapi keadaan seperti itu kadang kita ngerasa ini lama nih gitu. Yang misalnya kayak saya lagi nungguin anak saya, jemput anak saya di sekolah, ini lama nih, kayaknya dia lama keluar, saya ngeliat masih berapa menit lagi karena dia petrol ya, mungkin kalau ada yang elementer itu ada petrol gitu ya, yang keamanan sekolah itu akan petrol itu keluarnya paling lama gitu, lebih lama. Saya cobalah ngetik gitu, belum sempat ini tiba-tiba ya mungkin parkiran kita nggak benar atau gimana atau apalah gitu, ada yang ngetok kaca kita, nggak sadar kepencet send gitu, padahal belum selesai, belum diedit, belum kepencet gitu, itu akan timbul. Nah saat ini ketika kita dapat yang kayak begitu, husnuzon didahulukan. Buka surat An-Nur ayat 11, 12, 13 kalau nggak salah.
Tentang ketika kita mendapatkan suatu berita atau apa, dahulukan husnuzon kepada orang mukmin. Nggak kayak gini gitu. Insya Allah nggak kayak gini. Jadi ketika kita udah husnuzon, ya kita udah husnuzon seperti ini, itu bisa lebih tenang gitu. Kalau kata Imam Syafi'i, ketika kamu mendapatkan sesuatu yang titik-titik gitu ya kepada sahabatmu, kepada orang mukmin, maka berilah 70 alasan. Kalau 70 alasan itu tidak memuaskan otak kamu, ya, maka berikanlah satu alasan lagi, yaitu insya Allah dia sebagai orang mukmin, dia tidak mungkin melakukan itu. Gitu. Jadi dahulukan husnuzon, ya, dahulukan husnuzon. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita nggak tahu di sana ada apa. Kalaupun seandainya ternyata emang maksud dia ya sama kayak kita gitu, nyambung, maksudnya maksud dia emang ketut sama kita, tapi karena kita udah husnuzon, kita nggak sakit hati. Ya, kita nggak sakit hati. Ya. Ini adalah saya pernah dengar ceramah seorang ustadz, ya. Kenapa? Mungkin Antuna pernah ingat ada sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW ketika itu sedang ceramah subuh, lalu Rasul bilang akan datang nanti dari pintu itu seorang ahli surga yang sudah dijamin sama Allah masuk surga, masuk si A, ya. Saya lupa namanya. Kemudian yang kedua, besoknya Rasulullah bilang gitu lagi. Sampai hari ketiga juga sama, orangnya dia juga. Sehingga Abdullah bin Umar kalau nggak salah ya, kalau saya salah mau nanti diperbaiki, itu sampai datang ke rumah lelaki tersebut, ya, terus sampai bilang, izin dong untuk nginep di sini. Ya silakan gitu kan, ya udah diajak nginep. Terus Abdullah lihat orangnya biasa aja, ibadahnya biasa aja, sama aja sama kita, maksudnya standar sahabat ya, bukan kita tuh kita sekarang standar sahabat gitu, sama aja. Tapi kok dia bisa sampai Rasulullah bilang dia ahli surga? Kenapa? Akhirnya dia beranikan diri dan kata dia, mungkin ya karena saya tidak pernah menyimpan dendam kepada sahabat, kepada sesama muslim. Nah itu dia. Jadi kalau memang ternyata pun maksud orang itu emang ngepusin kita, ya, nyindir kita, galakin kita atau bully kita atau apalah yang jelek-jelek, tapi karena kita husnuzon, kita jadi nggak sakit hati. Ya, jadi nggak sakit hati. Tapi itu susah loh, ya. Susah, bukan berarti gampang, susah, ya. Apalagi kalau kita nih udah bikin status di Facebook, terus kemudian ada yang ya mungkin ada beberapa nih akad yang suka mantau Facebook saya mungkin ya, ada yang komen gitu, dan yang komen ini saya tahu beliau dari komunitas lain gitu ya, Islam Inkarus Sunnah, jadi dia memang nggak itu hadis ya. Terus dia langsung saya nggak pernah komenin gitu, karena saya merasa ya dia Inkarus Sunnah, saya kasih dalil hadis pun dia nggak akan terima gitu, dan cara pemandangan dia terhadap ayat Al-Quran pun nggak akan nyambung, meskipun saya kasih nasihat kayak apapun nggak akan nyambung, udah saya biarkan aja. Apakah saya hapus dari ini? Saya enggak, biarkan aja gitu. Karena saya berdoa suatu saat mungkin dia bisa berubah. Awal-awal saya baper sempatnya, orang saya ngasih dalil begini, dia kasih komen begini, ya saya posting tulisan lah gitu ya, tulisan Islami, kemudian tulisan itu, terus kemudian dia balas dengan fikrahnya beliau, ya, kayak ngajak debat, tapi saya biarkan aja. Apakah saya ada orang yang mengatakan harusnya Bu Dede lebih ini dong, atau balas atau gimana? Bagi saya lebih memilih untuk diam. Kenapa? Kecuali kalau yang nanyanya orang lain, saya jawab. Tapi kalau yang nanyanya dia, karena saya tahu nanyanya dia ini adalah untuk debat. Karena emang pertanyaannya tuh di atas, saya bisa menyimpulkan ini untuk debat, bukan saya suuzon ya. Saya bisa menyimpulkan dia emang untuk debat gitu. Ya udah, saya biarkan aja. Saya lebih mengambil saya lebih mengambil hadis bahwasanya barang siapa yang menghindari perdebatan meskipun dia benar, Allah akan memberikan kepada dia rumah di surga gitu. Ya, ada sebuah hadis, tapi bukan berarti jangan taklak ya dalam memandang sebuah hadis itu ada asbabul wurud, ada makositnya apa gitu, bukan semuanya. Aduh kalau gitu udahlah kita jadi orang diam, enggak. Kalau memang kita tahu di dalam hati dia ada setitik bisa untuk diperbaiki, kenapa enggak kita diskusi? Silakan.
Tapi kalau kita ngelihat dia emang hatinya udah membeku, kita bisa lihat lah, kan, segala sesuatu yang dari hati kembalinya ke hati. Nah, kalau emang kita udah gitu, ya udah biarkan aja. Nanti suatu saat, kalau memang ada waktu yang tepat, momen yang tepat, baru kita bisa bicara kepada dia. Sekali bicara, nah, kena. Ya, mungkin itu tadi kita harus husnuzon ketika kita mendapatkan teman kita ngerasa dia kayaknya ini nih pelin-pelan, nggak kuat, nggak tegas gitu. Mungkin dia punya cara lain dalam menghadapi ini. Tidak semua orang caranya sama, ya. Kayak Abu Bakar, Umar itu beda-beda, ya. Kayak Abu Bakar, Umar, ya, dalam menghadapi masalah itu beda. Kalau Abu Bakar dia lebih diam dulu, dia ini dulu. Umar ngerasa, gitu, ya. Umar ngerasa, aduh Abu Bakar nih kurang tegas nih, gitu kan. Itu begini aja, ya. Terus penggal aja, kepalanya tebas aja, gitu. Ini Umar, ya. Radhiyallahu yang terkenal sebagai tapi Abu Bakar, ya. Tapi pada suatu saat Abu Bakar lebih tegas daripada Umar ketika perang Riddah, ya. Ketika ada orang yang nggak mau bayar zakat, Abu Bakar bilang, perangi mereka sampai mereka mau bayar zakat. Kata Umar, tega banget. Kata Abu Bakar, enggak. Ini udah masalahnya udah masalah rukun Islam. Itu perangi. Nah, kan seperti itu. Jadi di satu saat kelihatannya oleh Umar, Abu Bakar nih orangnya, aduh pelimpan nih kemen nih, gitu ya. Maaf, ini bahasa saya. Ya, tapi di satu saat ternyata bisa lebih tegasan Abu Bakar ketimbang Umar. Nah, jadi kita ngelihat mungkin dia punya itu tadi, ya, karena kita terisi dari 3 tadi, pikiran, hati, dan badan. Ya mungkin dia punya dalil, dia punya apa yang membuat dia bisa berkeputusan, beliau bisa memutuskan kalau harus begini dan harus begini. Setiap orang beda-beda dan kita harus hormati ini. Gitu. Ya, jadi untuk dalam hal menangani media sosial ini ya, kalau bagi saya, ya kalau memang ada postingan-postingan yang kita bilang, aduh ini orang nih, gitu, nah, ya, kalau memang kita sanggup untuk melayaninya tanpa merusak hati kita, silakan. Niatkan karena Allah lillahi ta'ala. Bismillah. Jangan lupa zikir. Ya, dahulukan dengan zikir, dahulukan dengan ta'awudz. Ya, saya pernah ikut pelatihan berdakwah melalui media massa, ya. Itu katanya sebelum mulai, tolong katanya kita baca doa dulu, doanya Nabi Musa untuk Fir'aun, Rabbi fahli sadri wa yassir li amri, terus kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu untuk apa? Untuk kita supaya lebih tenang. Ya, kata peserta lain teman saya, ya kalau begitu mah Pak, kapan kita ngetiknya, nggak jadi ngetik deh. Ya. Kalaupun kita jadi ngetik, pembicaranya ngomong, kalau jadi ngetik pun keluarnya itu keluar kalimat yang dahsyat, yang bisa menghujam langsung ke hati. Tapi kalau kita ketiknya itu berdasarkan marahnya kita, keluarnya itu malahan nanti ngejelekin, kayak menghantam kita balik gitu. Kita kan kadang nggak suka ya. Ini maksud kita bener nih, kita pingin ngebales nih, ada orang yang ngacok banget nih, kita ngetik nih udah panjang-panjang, kita ngetik dalilnya udah panjang gitu. Dia dengan satu kata bisa ngebalikin kita, dan teman-teman di grup itu, kalau kita ngebalikinnya di grup gitu, teman-teman di grup itu bukannya ngedukung kita yang emang bener gitu, tapi kok malah ngedukung dia karena dia bisa taruh celah kita, dengan satu kata kita kena gitu. Alih-alih kita malahan jadi pingin berdakwah, yang ada kita yang dibully. Itu saya sering banget gitu, pernah ngalamin juga soalnya, ya. Tapi beda kalau dengan cara yang kayak tadi ya, pelatihan itu saya ikutin. Itu ketika ada Bismillah, akhirnya aja berpikir, boleh nggak ya kalau nulis ya gini, emang soalnya tuh banyak pikiran gitu. Tapi itu lebih baik, dan kita lihat kemaslahatan ke depan tuh lebih baik. Ya, ya. Itu tadi, pokoknya kalau emang kita gemes, ya, kita gemes pengen balas, kita gemes pengen pengen balas ya, pokoknya kalau gemes pengen balas, coba itu dulu, ya, baca dulu itu doanya Nabi Musa yang di dalam surah Toha ya kalau nggak salah ya, doanya Nabi Musa,
Terus kemudian zikir banyak-banyak, tapi ingat sebelum itu semua dahului dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu banyak-banyak. Agar apa? Agar nggak masuk setan dan kita bisa dari hati sampai ini ke hati. Ya, insya Allah. Ya, ini kalau dari pengalaman saya dan dari ilmu yang saya dapatkan seperti itu, insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Keren, Kaza bagus banget. Jadi refleksi. Ini sudah 3 pertanyaan, Kaza. Tadi ada 6 poin. Kiat-kiat menjaga hati. Mau dilanjutkan? Oke. Ya. Ya, bisa ya. Saya mungkin karena waktunya udah 10 menit lagi ya. Berapa menit lagi? Ya, beda. Ya. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah silaturahmi. Itu juga bisa menguatkan hati. Ya. Saya kalau di Indonesia itu ada namanya, kalau di majelis taklim saya gitu ya, sering saya bawa gitu ya, atau halakoh saya itu sering saya bawa, kita namanya ziarah suyuh. Ziarah suyuh itu artinya kunjungan kepada orang-orang yang alim ya, pada ulama apa. Itu biasanya keluar dari situ juga bisa hati kita lebih bersih, kita melihat hati kita lebih masya Allah ya. Itu bisa ya bersilaturahmi ya dengan orang-orang yang salih, atau mungkin kita bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang kekurangan ya. Kita bisa lihat, oh ya Allah, alhamdulillah saya bisa lebih bersyukur gitu ya. Kemudian selanjutnya menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Ini di bulan Ramadan kenapa agak kurang ini, karena semuanya agak kurang media sosial tuh agak kurang rame gitu ya. Ya, kenapa? Karena rata-rata kayaknya postingannya tuh postingannya alim-alim, yang enak-enak gitu ya, menyibukkan diri gitu ya dengan hal-hal yang baik. Enak daripada megang dilema nih, megang HP, memegang Quran. Kita ingat, oh iya target kita 3 kali khatam ya. Ya udah, handphone ditinggalin dulu gitu. Ya, jadi menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Tapi bukan berarti megang handphone nggak bermanfaat ya. Kalau untuk menjawab telepon, untuk membalas pertanyaan, itu juga bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, meyakini kehidupan akhirat. Segala sesuatu Allah akan balas. Ya, itu juga akan membuat hati kita jadi lebih menahan ya. Seperti itu. Terus kemudian kendalikan amarah ya. Kemudian juga melihat orang yang di bawah kita. Ya tentu saja ini efeknya daripada bersyukur. Ya, itu juga bisa membuat hati. Karena kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur itu dapat melunakkan hati. Kita bersyukur, alhamdulillah. Nah kalau orang, maaf, kalau dari suku Jawa kan syukur, misalnya udah tabrakan syukur, nggak cacat. Walaupun akhirnya ada yang cacat, syukur masih hidup. Ya, itu apa ya namanya, istilahnya semuanya diawali dengan syukur. Semuanya diawali dengan rasa alhamdulillah, segala puja dan puji itu bagi Allah. Itu membuat hati kita bisa menjadi lembut. Ya, bisa menjadi lembut. Kalau kita melihat segala sesuatu itu dari sisi negatifnya aja, maka kita juga yang terbentuk negatif. Tapi kalau kita mencoba untuk berpikir positif, ya insya Allah, ya, dan positif itu identik dengan syukur. Ya, kalau kita bersyukur, insya Allah mungkin bisa menjadi lebih, hati kita bisa menjadi lebih bersih karena kita bersyukur itu tadi. Ya. Kemudian juga dengan berpuasa, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan sabar, dengan ikhlas. Ya. Saya rasa mungkin cukup ya, gitu. Ya, khairan. Ya, banyak sekali poin-poin yang memang harus kita jaga untuk menjaga hati kita ini, banyak sekali semuanya. Kembali ke hati yang positif, husnuzon kepada sama manusia dan juga kepada Allah. Ya, sistem masih ada waktu sekitar 4 menit lagi sebelum kita minta doa ya Ustazah ya, sebelum ditutup nanti dari Ustazah Dede. Kalau ada yang mau bertanya lagi masih dibuka. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini Ainun Mbak dari Kanada. Saya mau bertanya Ustazah, tadi
meneruskan pertanyaan yang beberapa pertanyaan yang tadi itu tentang mentarbiyah kolbu anak-anak kita. Itu bisa dijelaskan lagi Ustazah seperti apa ya contohnya, contoh konkretnya. Mungkin bisa berdasarkan usianya mungkin ya. Ini mungkin nanti IMSI sekali ya, Departemen Anak ya, ada kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kayaknya saya lupa. Kayaknya ada deh. Mungkin bisa lebih bisa mengambil narasumber yang lebih kompeten untuk ini. Tapi yang pasti saya cuma hanya memberikan garis besar bahwasanya tarbiyah hati bagi anak-anak, tarbiyatul qalb untuk anak-anak kita atau untuk siapapun, itu syaratnya satu, dari sini. Ya. Karena apa? Karena kata Fudail bin Iyad tadi, radhiyallahu ya, Fudail bin Iyad tadi mengatakan segala sesuatu yang dari hati sampainya ke hati. Jadi, ketika kita ingin tarbiyah anak, kita juga pakai dengan hati. Saya mau mendidik anak pakai hati kali, nggak mungkin nggak? Iya, tapi keikhlasan. Bukan berarti pakai hati itu kita lembut, lembut dalam arti kata, anak mau bilang apa juga, iya, mama aku mau begini, iya, bukan. Tapi pakai hati di sini, kita pakai yang namanya keimanan kita di sini. Kita pakai keimanan kita. Segala sesuatu kita kembalikan lagi kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita memanage hati kita dalam mendidik anak kita. Yang tentu saja yang pertama tadi tanamkan akidah. Ya, ini kalau kiatnya ya, kiatnya. Ini kalau tadi caranya pakai hati. Tapi kiatnya satu, tanamkan akidah. Bahwasanya Allah ada di mana-mana. Bukan berarti Allah jadi banyak. Allah melihat kita dimanapun kita berada. Salah saya tipu deh ya. Allah melihat kita dimanapun kita berada. Melihat kamu, melihat mama, melihat papa, dan melihat adik kakakmu semua. Allah akan melihat. Mama nggak bisa melihat kamu dimanapun kamu berada. Kecuali kamu ada di hadapan mama. Tapi Allah bisa melihat. Mama bilang kamu sholat. Kemudian kalau kamu tidak sholat, kamu melakukan hal yang melanggar larangan Allah, mungkin mama bisa kamu bohongi. Tapi Allah nggak bisa dibohongi. Itu akidah ya, seperti itu. Kita tanamkan rukun iman itu. Terus kemudian ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ingat, setiap manusia akan dibekali dengan di kanan dan di kiri. Raqib dan atid yang akan mencatat amal kalian. Kalian harus ingat. Ya, siapapun kalian harus ingat, kalian ada dicatat. Dimanapun kalian melakukan kesalahan, kalian ada raqib dan atid. Ya, sehingga ketika kalian melakukan kesalahan dan itu sudah tertulis, kalian bisa hapus dengan apa? Dengan taubat, dengan cara tidak lagi melakukannya. Ketika dia melakukan kesalahan, maka ya, ini untuk semua usia ya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita nilai dengan kita orang tua ya, nilai dulu dengan hati kita. Kenapa dia anak kita salah? Kenapa anak kita salah? Ya. Kalau kita sudah bisa mencoba berempati anak kita, ini yang dari pendidikan saya ya tentang konseling gitu ya. Ternyata bahasa konselor itu dalam banget ya. Katanya ibu-ibu ya, ketika dapatin anaknya pacaran, ada yang langsung, apa kamu sini handphone, nggak boleh megang handphone lagi. Pokoknya selama kamu pacaran nggak boleh lagi megang handphone, karena kamu pacaran itu haram. Kamu bisa masuk neraka kalau dengan pacaran. Pokoknya kamu nggak, ya udah, anaknya handphonenya disita mamanya, tapi pacarnya beliin handphone lagi. Ya, ini apa ya? Ini ya waktu saya ikut pelatihan itu ya tentang konseling anak. Tapi beda dengan orang tua yang kamu lagi jatuh cinta ya sayang. Enggak ya, gitu. Tapi tahu nggak gini ya. Kita pakai ngomongnya pakai hati. Dia mungkin akan merenung, dia mungkin nggak akan langsung iya, tapi dia akan merenung. Dia akan merenung, tapi kita bukan sekali itu omong aja terus, kita dampingi dia. Karena itu tadi ya, pakai hati, maka kita akan dampingi dia. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu intinya. Inti daripada tarbiyah kolbu itu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hak, kebenaran.
Kebenaran menurut siapa? Menurut kita yang menasehati atau kebenaran untuk yang kita nasehati? Yang benar adalah kebenaran untuk yang kita nasehati. Untuk supaya dia jadi benar. Karena kita tahu dia salah, maka kita nasehati. Watawassaw bil haqqi. Kita menasehati. Berarti, maaf bukannya sombong, kita berada di posisi yang tahu kalau dia salah. Dia salah nih, kita tahu. Maka itu kita nasehati. Berarti, nasihat kita untuk kebenaran orang yang kita nasehati. Bukan untuk kebenaran kita yang menasehati. Beda. Kalau untuk kebenaran orang yang kita nasehati, maka output kita, tujuan kita adalah supaya dia benar. Caranya terserah dengan bagaimanapun. Harus sabar. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Harus sabar. Tapi kalau niatnya itu adalah untuk membuktikan kebenaran kita yang menasehati, maka kita akan berkata, sudah terserah, udah dikasih tahu, nggak mau ngikut, nggak mau nurut, terserah. Pokoknya terserah kamu, nanti rasakan sendiri akibatnya kalau nggak nurut, kata mama. Itu bukan mengajarkan kebaikan bagi anak. Ya, sama kayak gini deh. Oke, saya ambil ilustrasi anak kecil. Anak kecil megang pisau. Ya. Kalau kita bilang, sini kasih pisaunya ke mama. Dia nggak mau. Lalu kita bujuk, ganti dengan permen mau? Nggak mau. Ganti dengan mainan? Nggak mau. Apapun caranya gimana supaya pisau itu ada di tangan kita. Kalau perlu dengan agak kita pegang tangannya biar nggak melukai dia. Ya pokoknya gimana lah ya, dengan ya agak lebih tegas dikit, bukan keras lah ya, lebih tegas dikit ya, kita rebut ya, bisa agak lebih direbut atau gimana. Itu untuk apa? Untuk kebaikan dia. Tapi kalau untuk kebaikan kita, untuk membuktikan kita benar, kita bilang ya udah sana silakan main pisau itu. Nanti kalau kepotong baru tahu rasa. Ternyata benar kepotong. Kan siapa yang susah? Ibunya juga nanti yang susah kan? Ketika anaknya itu membuktikan, ya mungkin ada pendidikan terbaik, dia merasakan, oh ini salah. Ada ya, memang ada teori yang mengatakan biarkan anak melakukan kesalahan agar dia tahu kalau itu salah. Dan itu nggak baik bagi dia. Ya, di satu sisi, teori tersebut benar. Tapi kalau teori tersebut kita pakai terus, ya untuk semuanya, kalau anak itu sadar itu dia salah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak sadar itu salah, misalnya ketika dia dipotong tangannya, ya, kayak maksudnya kepotong, bukan dipotong, kepotong tangannya, dan dia mengakui, oh ternyata pisau ini tidak boleh saya jadikan mainan, berarti kan itu dia ada goalnya ya, dapat dia, goalsnya dapat, ya, dia tidak boleh lagi mainin pisau. Tapi kalau dia bilang, oh dia berdarah, dan ini membuat mamaku menjadi ini, akhirnya besok dia nggak tahu kalau itu salah, dan dia melakukannya lagi, kita yang rugi. Jadi segala sesuatu teori itu bukan kita anggap saklek ya. Ya memang ada teori, biarkan anak melakukan kesalahan ya agar dia tahu itu salah. Ya, ada teori itu, benar. Secara psikologi ada teori tersebut. Tapi bukan berarti ketika kita tahu anak kita salah dan ke depan kita tahu dia akan menghadapi masalah dengan kesalahan dia, kenapa kita nggak kasih tahu? Tapi kita kasih tahunya itu tadi, watawassaw bis sabr, dengan kesabaran. Caranya sabar itu dengan bermacam cara. Terserah dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Jangan, ya, misalnya kayak gini, ada anak nggak mau pakai jilbab. Terserah, nanti kalau kamu masuk neraka kan nanti kalau dia udah wafat. Berarti secara nggak langsung kita membebaskan dia nggak pakai jilbab sampai dia nanti masuk neraka. Siapa yang rugi? Ya memang dia yang rugi, dia kan udah balik. Tapi kita sebagai ibunya nggak pingin berkumpul sama anak-anak di surga. Gitu. Caranya ya pelan-pelan, dengan doa. Dengan apapun kita ibu lah, kita punya cinta, kita punya hati, itu bisa insya Allah. Gitu. Jadi tarbiyah untuk semua jenjang, semua umur itu tadi. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, ya. Dan kemudian sesuatu yang dari hati sampainya ke hati juga. Wallahu a'lam. Gimana Ibu yang bertanya tadi? Ibu Inu ya? Iya, Ustazah. Iya Ustazah, ya insya Allah sudah jelas. Jazakallah khair Ustazah. Ya. Tapi memang butuh sabar banget ya, namanya mendidik anak itu. Dan kadang kita suka standar kita anak orang lain, ya. Kesalahan ibu-ibu terbesar dalam mendidik anak adalah standarnya anak orang lain. Gitu. Ya, standarnya seperti itu.
Padahal anak kita dengan anak orang lain tuh lain, karena ibu bapaknya juga lain. Ya, setiapnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan Ma'inu atas pertanyaannya. Taza, ini waktunya sudah habis, tapi ada pertanyaan dari Anonymous. Ustazah masih ada waktu atau bagaimana? Silakan masih kok. Masih jam 12 di sini belum. Ini mengenai tasbih Fatimah, karena Rasulullah SAW bilang bahwa ada yang lebih baik daripada itu, seorang budak yang diminta. Ada yang menafsirkan bahwa artinya seakan kita memiliki tenaga dari 2 budak. Apakah demikian? Ya, maksudnya gini, itu ditafsirkan seakan-akan kita memiliki tenaga dari, artinya kita dapat kekuatan lebih ketika kita berzikir, zikir yang tadi apa tuh, zikir Fatimah. Saya baru tahu tuh ada kata-kata itu ya, zikir Fatimah itu ya. Kita ada dapat kekuatan lebih. Kenapa kita dapat kekuatan lebih? Karena tadi hati kita ya, karena hati kita hati kita membuat kuat ya, menjadi kuat. Kayak tadi saya ngasih anak kecil yang Masya Allah, saya ngeliat di masjid kok sampai kayaknya sampai sekarang kalau ngebayangin tuh masih pingin nangis gitu ya, orang masih 5 tahun ya, ibunya suruh, kata ibunya, tahu nih Bu Dede nih tolong deh, orang udah sekecil begini orang disuruh buka dia nggak mau gitu ya, tapi ternyata dia masih kuat. Kenapa? Karena hatinya dia kuat gitu. Jadi ada tambahan tenaga. Sama ketika Rasulullah SAW melakukan perang itu di bulan Ramadan ya, perang Badar itu di bulan Ramadan. Perang itu kan capek ya. Tapi kenapa di bulan Ramadan, dan itu nambah kekuatan ya. Jadi ternyata para sahabat itu ketika Ramadan itu tambah kekuatan. Kemarin udah disinggung sama Ustazah Herlini ya, tambah kekuatan. Kenapa? Karena hatinya itu memang imannya lagi ya, kalau kayak handphone tuh cellphone itu lagi cas 100%, jadi lebih kuat gitu. Ya. Makanya saya jujur, kalau saya pribadi ya, wallahu alam ya, mohon maaf kalau ada yang lain itu. Saya pribadi kalau lagi Ramadan, kalau lagi puasa, lemes banget. Saya baca itu. Zikirnya banyak-banyak itu. Jadi lebih kuat. Ya mungkin salah sahur atau enggak sahur gitu ya. Lemes banget. Nggak tahu kenapa. Terus zikir itu banyak-banyak. Dan alhamdulillah masih kuat. Ya, masih kuat. Kayak waktu itu pernah lagi nyetir mobil ya. Kayaknya nggak sampai nih ke masjid nih. Kayaknya udah lemes banget. Kayaknya nginget gas tuh udah. Aduh, kayaknya udah nggak bisa keinget gitu. Jalan perasaan kayaknya tadi udah 30 mph gitu ya, tapi kok kayaknya makin lama makin turun jadi 20, kan nggak boleh terlalu lambat ya di jalan, bahaya buat keselamatan kita. Terus saya zikir banyak-banyak, dan zikirnya itu nggak hanya lagi zikir pakai hati lagi, langsung saya ucapkan di mulut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Itu kayaknya gitu ya, saya ngerasa ada kekuatan sampai alhamdulillah bisa sampai masjid. Ini kejadian tahun lalu ya, alhamdulillah bisa sampai masjid, bisa iftar di masjid. Ya, itu saat itu udah lemes gitu. Ya, tapi ya, bukan berarti kalau gitu maksud itu kan mungkin penafsiran dari ulama yang menafsirkan jadi bertambah 2 kali tenaga budak gitu. Maksudnya dia ingin menggambarkan bahwasanya dengan zikir tadi itu menambah kekuatan kita. Ya. Sama anak saya juga pernah waktu dia lagi lomba lari ya, waktu di Indonesia dia suruh lari kan, kalau itu harus lari satu di Rawamangun tuh ada namanya velodrome ya, suruh lari ya 2 kali putaran velodrome. Dia nggak kuat katanya. Saya bilang, dia laki-laki ya, meskipun saya bilang kalau nggak kuat nanti baca aja doa itu ya, subhanallah alhamdulillah dia baca itu udah 1,5 bisa selesai setengah putaran. Dia nih begitu baca itu kok ini dia ada lebih semangat, lebih yakin. Itu sebenarnya bukan tenaganya bertambah, hati dia yang memerintahkan. Kan tadi kan kalau ada satu jasad ini baik, maka baik semuanya. Hati dia yang memerintahkan ya untuk menjadi lebih kuat. Pokoknya kalau hatinya sudah kuat, segala cara juga sama kayak naik gunung. Ya, naik gunung juga kayak gitu. Saya waktu itu diajak sama di muslimah di sini, nah sister di sini naik gunung. Ya, aduh udah lemes banget, saya bilang nyerah, saya cuma sampai setengah nyerah gitu. Tapi sister yang lain bilang, Bu Dede, di atas tuh pemandangannya bagus banget. Rugi deh Bu Dede kalau nggak sampai sana. Ayo Bu Dede yuk. Oh masih jauh, masih 1 mile lagi. Nggak apa-apa Bu Dede, ayo. Pemandangannya indah aja, bayangkan aja indahnya pemandangan.
itu kan sugesti ya. Sugesti itu kepadanya ke hati. Gitu. Ya, sugesti kepada ke hati itu suami saya dia memang paling belakang ya karena datangnya agak telat. Dia bilang, ayo nih, Abi ada ya ada suami gitu ya, ada cinta ya, oke, ayo Abi temenin katanya gitu ya. Akhirnya sampai ke atas, sampai dan nggak kenapa-napa, nggak pingsan, nggak apa, sampai di atas malahan bisa sampai selfie sama ibu-ibu. Itu apa yang membawa? Pada tadi tuh setengah jalan tuh kayaknya udah hitam gitu, hitam tuh udah kayak mau pingsan gitu. Tapi dengan adanya kekuatan itu, sugesti di hati ya bisa gitu. Jadi memang segala sesuatu tuh mainnya di hati. Benar tadi kata hadis, kalau hati itu baik maka baik semuanya. Kalau hati itu kuat, semuanya kuat. Makanya banyak orang-orang yang yang sakit atau apapun, tapi ketika hatinya itu dia baik, ya, maka insya Allah dia menjadi lebih baik. Jadi kembali lagi ke hati sebenarnya. Ya. Makanya bagus sekali Insis membuat kajian tentang kiat menjaga hati agar Ramadan ini ya bisa kita lalui ini ya. Kalian kata-kata penutup ya, Mbak, ya mungkin bisa kita lalui dengan lebih kuat, dengan lebih sabar ya. Ingat Ramadan itu ujiannya, godaannya berat banget. Tapi ingat karena yang akan ditarbiyah adalah hati kita, maka kita yuk menjaga hati kita menjadi lebih kuat agar fisik kita jadi lebih kuat, otak kita juga lebih kuat. Meskipun ibadah Ramadan kita lebih panjang daripada orang Indonesia yang 12 jam, kita di sini 16 jam, tapi insya Allah itu tidak akan kita rasakan. Biasa aja. Kenapa? Karena kita punya hati yang kita dididik oleh Allah untuk menjadi lebih kuat, insya Allah. Mudah-mudahan ya setelah ini kita sama-sama, saya dan sister semua, sama-sama berjuang, sama-sama mengikhlaskan diri untuk mentarbiyah hati-hati ini agar menjadi lebih kuat, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Amin. Masya Allah, Ustazah, bagus sekali penjelasannya dari awal sampai akhir. Waktu sudah habis dan insya Allah kita bisa tutup di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Apakah Ustazah berkenan memberikan doa untuk kami semua? Insya Allah. Ya, baiklah kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad fil awalin, Allahumma salli ala Muhammad fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna Ramadana, Allahumma rzuqna Ramadana fi hadhihi sanah. Ramadana khairil lana ya Allah, Ramadan khairil lana ya Allah, ya Allah, ya Ilah. Jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kami ya Allah. Ramadan yang bisa mendidik kami menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang lebih bertakwa, menjadi insan yang lebih mukminah. Ya Allah, ya Ilah, ya Rabb, jangan Engkau biarkan kami di bulan Ramadan ini melaluinya tanpa ibadah kepadamu, melaluinya tanpa keimanan kepadamu, melaluinya tanpa melakukan syukur kepadamu. Peliharalah kami dari hal-hal tersebut di atas ya Allah. Lindungi kami ya Allah, lindungi kami dari nafsu kami, dari nafsu keduniawian kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Ya Allah, ya Ilah, ya Rabb, lindungi anak-anak kami, lindungi keluarga kami, ya Allah, lindungi suami kami, dimanapun mereka berada.
Lindungi akidah mereka, lindungi ibadah mereka, lindungi akhlak mereka. Ingatkan mereka, ya Allah, akan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan jauhilah mereka dari hal-hal yang batil. Ya Allah, ya ilah, ya Rabb. Ramadan masih ada 26 hari lagi. Masih ada banyak hari-hari yang akan kami lalui di bulan Ramadan ini. Jadikan kami, ya Allah, jadikan kami insan yang siap untuk menikmati keberkahan dan selalu mengetahui akan keberkahan bulan yang suci ini, ya Allah. Allahumma rizqna Lailatul Qadar. Ya Allah, berikanlah kami rizki Lailatul Qadar, ya Allah. Berikanlah kami rizki Lailatul Qadar, ya Allah. Berikanlah kami rizki Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya. Tutuplah, ya Allah. Tutuplah ibadah kami di bulan Ramadan nanti, ya Allah. Dengan penghapusan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Dengan penghapusan semua kesalahan kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami, ya Allah, kembali fitri di awal Syawal nanti, ya Allah. Ya Allah, ya ilahi. Jika engkau memang berkeputusan kami harus wafat tidak sampai akhir di bulan Ramadan ini, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan orang-orang yang berpuasa, sehingga kami berhak untuk masuk ke dalam jannah ar-Rayyan-Mu, ya Allah. Tapi jika Engkau perkenankan kami untuk sampai di akhir Ramadan ini dengan selamat, maka ya Allah, aku meminta kepadamu, bersihkan diri ini, ya Allah. Bersihkan diri ini dan kuatkan diri ini dan kembalikan diri ini kepada fitrah kami, ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'amadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabikataha wa adim mudaha wahdiha subulah amlaha binurika alladhi la yahmu asrah suduraha bifaidil imani wa jamili tawakkuli alaik wa ayhami ma'rifatik وأمنك على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم اللهم انصرهم وانزلهم نصرا عزيزا وثبت أقدامهم وألف بين قلوبهم اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا يا الله اللهم انصرهم يا الله اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا يا الله اللهم انصرهم وانزلهم نصرا عزيزا وثبت أقدامهم وألف بين قلوبهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya,